Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Wabarakatuh. Teman-temannya sebelum banyak yang masuk ya. Ya, langsung aja dimulai nggak apa-apa karena memang waktunya mepet sama waktu buka hari. Jadi langsung kita mulai aja. Selamat datang di KUT minggu ini. Seperti biasa jangan lupa dicatat atau screenshot materinya. Dan karena sudah waktunya juga dan Kang Harinya sudah siap, semoga Kang Hari untuk dimulai aja sekarang. Oke, ya, siap. Jazakallah khair. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang menakdirkan sesuatu takdir yang baik maupun yang buruk, yang menggenggam jiwa-jiwa kita. Gak ada satupun yang luput dari perhatian Allah, dari pengawasan Allah. Semoga kita dibimbing oleh Allah menjadi yang digolongkan kepada orang-orang yang bersyukur dengan nikmat apapun yang Allah kasih ke kita, dan juga kelompok orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersabar di kala ditimpa musibah, ada sesuatu yang gak ngenakin tapi tetap bisa bersabar di kala menjalankan ibadah, ketika sholat, ketika saum, ketika melakukan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, kita diberi kesabaran oleh Allah sehingga bisa menikmatinya, sehingga tidak terburu-buru. Semoga kita juga digolongkan kepada orang-orang yang selalu merasakan khusyuk dalam ibadah. Dan yang terakhir, sabar dalam menjauhi maksiat. Ini pun sesuatu yang harus kita perjuangkan ya. Karena bisa jadi suatu ketika kita bisa nolak maksiat tersebut gitu ya. Apalagi karena kita diujinya ya pasti ketika kita kurang di situ ya kita diujinya di situ gitu. Kita kurang bisa dalam menjaga pandangan misalnya. Ya Allah akan menguji terus di situ. Allah akan nguji lagi. Mungkin di suatu ketika kita berhasil, tapi di kesempatan lain kita nggak berhasil, tapi tetap harus bersabar terus. Sekali lagi, bersabar di kala tiba musibah, bersabar di kala menjalankan ibadah, bersabar di kala menjauhi maksiat, serta bersyukur di kala lapang. Semoga Allah mengelompokkan kita, Allah yang maha segalanya mengelompokkan kita ke dalam orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Berarti salah satunya biar kita bersyukur ya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ya harus kita syukuri. Dalam bentuk apa? Seluruh panca indera kita, seluruh yang kita punya, kita persembahkan semata-mata hanya kepada Allah. Ketika kita lagi berhadapan dengan sesuatu, tapi malah mengeluh, kita menjalankan sesuatu, tapi malah mengeluh, nah berarti itu salah satu indikator bahwa sebenarnya bisa jadi yang kita lakukan
bukan ikhlas karena Allah. Kita biasa ngebantu orang. Ketika orangnya itu suatu ketika nggak ngebantu kita atau mengecewakan kita, apakah kita langsung malah menggerutu dalam hati? Semoga untuk mulut bisa kita jaga ya. Tapi menggerutu dalam hati tiba-tiba keceletuk. Nah, ketika itu terjadi maka tanya ke dalam diri. Jangan-jangan apa yang sudah kita lakukan niatnya bukan karena Allah. Karena esensi dari semua hal yang kita lakukan sebenarnya harusnya lillah karena Allah. Ikhlas itu gitu. Kalau ikhlas karena Allah, kita nggak peduli dengan kita nggak peduli dengan penilaian orang, kita nggak butuh dengan penilaian orang, kita fokus kepada apa yang kita lakukan. Apakah yang kita lakukan sudah benar-benar yang Allah cintai, yang kita lakukan ini udah dicintai sama Allah, udah disukai sama Allah atau enggak? Atau malah justru sebaliknya. Jadi fokus ke itu. Ketika nanti ya respon dari orang alhamdulillah baik gitu ya, ya kita kembalikan kepada Allah, alhamdulillah. Karena yang menggerakkan hati kita untuk bisa berbuat baik siapa? Allah. Siapa yang menggerakkan hati orang, mulut orang, lisan-lisan orang, teman-teman kita untuk memuji kita siapa? Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah. Jadi nggak ada lain dan bukan dalam hati kita niatnya karena Allah. Mau saum kita, mau baca Quran kita, mau sholat kita, mau zikir pagi dan petang kita, mau menjaga wudhu kita. Jadi setiap batal, wudhu lagi, setiap batal, wudhu lagi, setiap batal, wudhu lagi gitu ya. Mau menjaga wudhu kita, mau sholat rawatib kita, mau sholat duha kita gitu ya. Ada orang-orang yang ya katanya memang, bukan katanya, memang sholat duha itu akan mendatangkan rezeki gitu. Ketika suatu ketika ada seseorang yang sudah sholat duha tapi rezekinya tidak datang terus, apakah dia malah jadi nyeletuk ke Allah? Toh ya Allah ini nggak ada. Gitu. Apakah dia akan seperti itu atau justru malah mengevaluasi jangan-jangan memang sholat duhanya belum diterima. Ada banyak bolong, ada banyak kekurangan dalam sholatnya. Jadi lebih ke evaluasi. Dan tidak mementingkan omongan orang lain, tidak mementingkan respon orang lain. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Ini berat karena berhubungannya dengan riya, sum'ah. Ya, secara nggak langsung kadang-kadang kita nggak nyadar tapi kita pengen itu, kita melakukan itu. Gitu. Itu salah satu yang harus kita jaga karena itu termasuk ke dalam syirik kecil. Semoga Allah menghindarkan kita dari syirik yang kecil. Semoga Allah memudahkan kita untuk ya agar kita bisa mengontrol diri sendiri, agar kita bisa mencintai yang Allah cintai dan melakukannya, dan kita membenci yang Allah benci dan menjauhinya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kita lemah, kita nggak berdaya tanpa pertolongan Allah. Mungkin kita sekarang lagi imannya naik, apalagi di bulan Ramadan. Tapi itu semua karunia dari Allah, bukan dari kekuatan kita, bukan dari kesolehan kita, gitu ya. Emang Allah yang ngasih itu, gitu ya. Maka jangan sama sekali kita ujub dan takabur akan hal itu. Gitu. Jangan sama sekali kita ujub dan takabur akan itu. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan amal perbuatan kita, dari sholat-sholat kita yang tidak khusyuk, dari amal yang mungkin masih banyak terselip niatnya bukan karena Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk meluruskan niat. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi kelompok orang-orang yang berilmu, kelompok orang-orang yang sedikit, orang yang berilmu, yang ilmunya memiliki hujah yang kuat, argumentasi yang kuat, dan bisa mengaplikasikannya, serta Allah menggolongkan kita juga menjadi ahli ibadah, yang ibadahnya ikhlas karena Allah, dan Allah menerimanya, mencintainya, dan akhirnya membantu kita, mengarahkan kita untuk bisa menjadi lebih baik. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman termasuk kita di dalamnya. Semoga kita juga dimudahkan oleh Allah untuk bisa mencontoh Rasulullah dengan sebenar-benarnya mencontoh. Kemarin kita sudah bahas di Marifatul Rasul bahwa Rasulullah itu ada sisi manusia dan ada sisi kerasulan gitu. Karena sisi manusianya lah apa-apa yang Rasulullah lakukan, baik dari sisi ibadah kepada Allah, pokoknya kesehariannya, itu bisa juga kita lakukan. Gitu.
Itu bisa juga kita lakukan. Bukan karena itu Rasulullah jadi kita nggak bisa, bukan. Kita bisa melakukan itu. Terkecuali memang ada beberapa ibadah-ibadah yang khusus untuk Rasulullah. Memang itu Rasulullah sampaikan juga, ini khusus untukku. Nah itu memang kita nggak bisa melakukan itu. Tapi selain itu, selain yang tidak disebutkan itu, berarti semua ibadah yang Rasulullah lakukan sebenarnya bisa kita lakukan. Sebenarnya bisa kita lakukan. Qiyamul lail, sholat malam, menyedikitkan tidur. Nah, nanti kita bahas di Ma'rifatul Dinul Islam, sebenarnya Dinul Islam ini memang sistem yang Allah kasih tahu kepada manusia melalui sabda Rasulullah SAW. Ini nih sistem yang bisa membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Ini sistem yang bisa membawa kemaslahatan dunia akhirat. Maka semoga kita bisa dimudahkan untuk bisa menjalankannya. Mencontoh Rasulullah dari semua ibadah-ibadahnya. Rasulullah udah bilang yang baik itu menyedikitkan tidur. Rasulullah udah bilang yang baik itu menyegerakan tidur dan menyegerakan bangun. Berdua-duaan dengan Allah di malam hari. Ketika memang kita tidak bisa, bukan berarti berhenti pada saya memang tidak bisa seperti itu. Bukan berhenti pada itu. Tapi berpikirnya bahwa, oh iya, seharusnya memang secara fitrah manusia bisa melakukan itu. Kita pun bisa melakukan itu karena kita manusia. Maka kalau kita sekarang belum bisa, mimpi kita adalah mencapai itu. Maka apa yang harus dilakukan? Sedikit demi sedikit menuju ke sana. Sedikit demi sedikit kita belajar diri kita, nanti di Ma'rifatul Insan belajar diri kita, sebenarnya respon diri kita itu ketika tidur tuh biasanya kayak gimana sih gitu. Ketika lagi banyak masalah tidurnya gimana sih? Gimana sih caranya biar kita bisa bangun selalu jam 2 atau jam 3? Diulik tuh caranya tuh. Saya coba tidur jam 9 deh. Saya coba tidur jam 10 deh. Saya coba sebelum tidur harus wudu deh. Ternyata kalau tidur wudu, ternyata benar kalau udah sebelum tidur tuh kita menjaga wudu. Udah gitu kita wudu dulu, udah gitu kita baca Qul Falak, Anas, kita baca doa tidur, itu tidurnya lebih tenang, udah gitu ternyata bisa bangun. Nah, kita mencoba itu semua gitu. Ada adab-adab tidur gitu ya. Yang udah Rasulullah SAW sampaikan dan bisa kita lakukan gitu. Karena Rasulullah manusia biasa yang memang ajaran ibadah ini diperuntukkan untuk manusia biasa dan semuanya bisa. Dan kita juga di satu sisi yakin bahwa kita nggak bisa nambah-nambah dalam masalah ibadah. Karena Rasulullah pun kemarin di pertemuan kemarin sebelumnya kita sudah membahas bahwa Rasulullah SAW pun tidak menambah atau mengurangi ibadah. Salah satu hadis yang masyhur yang secara tidak langsung menjelaskan tentang ini adalah hadis yang Isra dan Mi'raj. Hadis yang turunnya sholat. Rasulullah sudah dikasih tahu bahwa sholat itu 5 waktu, tapi Rasulullah SAW tidak melakukan apapun. Nunggu apa? Nunggu wahyu. Nunggu Jibril datang turun, nunggu Jibril ngasih tahu ini waktunya, ngelihat Jibril bagaimana tata caranya, bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya, dan melakukan hal yang sama. Karena itu hak prerogatif Allah, itu hak Allah untuk menentukan mana ibadah yang Allah terima dan mana ibadah yang tidak Allah terima, iya nggak? Kita hanya bisa melakukan, ya udah, Allah sukanya itu, Allah menerimanya itu, Allah cintanya kita melakukan itu, maka kita lakukan. Kita nggak bisa ngobrol sama Allah. Siapa yang bisa? Rasulullah. Kalau zaman para sahabat langsung nanya ke Rasulullah. Rasulullah langsung yang memberitahukan, Allah tuh sebenarnya pengennya kayak gini nih. Yuk manusia lakukan ini. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya, banyak kaum-kaum yang ketika datang Rasul, ada perintah, nanya-nanya terus gitu. Dan akhirnya karena bertanyanya bukan niat untuk melakukan, tapi niatnya untuk mencari alasan-alasan agar saya tidak melakukan itu, maka akhirnya ditimpa azab kepada sebelum-sebelumnya. Ada cerita-cerita itu. Gitu ya. Nah, semoga kita dimudahkan untuk bisa
bisa mencontoh Rasulullah SAW, bisa benar-benar mencintai bahwa memang yang sunnah itu bukan berarti ya sunnah secara definisi itu adalah sesuatu yang kalau kita lakukan dapat pahala, kalau kita tidak lakukan tidak apa-apa. Memang secara definisi sunnah itu seperti itu. Tapi kalau kita coba untuk melihat dari sudut pandang yang lain, sudut pandang apa? Sudut pandang bahwa ibadah yang sunnah itu ibadah yang Allah cintai. Ibadah yang Allah cintai. Gimana caranya biar kita dicintai sama Allah? Kita melakukan sesuatu yang Allah cintai. Kebayang? Sama seperti halnya mungkin teman-teman gimana caranya biar bisa dapat perhatian dari orang tua, biar orang tua sayang. Iya, kita melakukan yang orang tua sukai. Atau misalnya gini deh, yang paling gampang, teman-teman punya geng kan, punya teman-teman yang lain kan gitu ya. Satu punya teman yang satu, sahabat-sahabat punya. Ketika teman-teman pengen nyaman, pengen hubungan itu tidak rusak, pengen hubungan itu tetap berjalan baik, apa yang teman-teman lakukan? Pasti teman-teman melakukan sesuatu yang mereka cintai, mereka yang sukai, maka teman-teman lakukan. Mereka suka kalau dikasih ya dikasih gitu ya. Kita saling mengasih, saling memberi gitu ya. Mereka suka kalau kita perhatian ya kita perhatian. Gitu kan? Ya sama aja. Ke teman aja kayak gitu, gimana ke Allah? Kebayang ya? Jadi mindsetnya dirubah bukan cuma sekedar sunnah, tapi oh iya, sunnah ini adalah sesuatu yang Allah cintai, maka aku pengen melakukan apa yang Allah cintai. Biar apa? Biar Allah semakin cinta sama saya. Makanya balikin lagi semuanya, apapun yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur, planning kita ke depan, tujuannya untuk apa? Apakah semua yang saya lakukan ini benar-benar bisa membuat Allah semakin cinta sama kita? Bisa buat Allah cinta nggak sama kita? Bisa buat Allah cinta nggak sama kita? Oh ini yang Allah cintai, maka saya lakukan. Oh ini yang Allah cintai, maka saya lakukan. Maka saya lakukan. Ketika itu terjadi, dan tujuannya hanya Allah, nggak peduli dengan omongan orang-orang ketika melakukan sesuatu diapresiasi atau ketika tiba-tiba nggak diapresiasi jadi nggak enak ya nggak ada kayak gitu. Ke orang tua misalnya, kita udah melakukan yang terbaik sama orang tua, tiba-tiba orang tua masih aja kurang. Nggak ada lagi celetukan dalam hati, aduh, tahu gini mah, lagi nggak, biarin aja, semua salah, ini salah, itu salah. Nggak kayak gitu. Tapi yang ada dalam mindset kita adalah, ya Allah, Engkau yang menggerakkan hati orang tua saya. Semoga apa yang saya niatkan ini sampai ke hati mereka, ya Allah. Nggak peduli orang tua mengapresiasi atau enggak, yang saya lakukan adalah saya sikapnya ke orang tua ada baik, persembahan ke orang tua ada baik atau enggak, karena Allah suka kita membahagiakan orang tua. Yang Allah lihat itu bukan hasil. Yang Allah lihat itu usaha. Nah, makanya kan ketika itu yang terjadi, ya udah mindsetnya Allah lagi, Allah terus. Oke? Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara mencintai Allah. Bagaimana Rasulullah SAW udah maksum, gitu ya. Tapi Rasulullah sampai sholat malamnya itu sampai kakinya bengkak. Bayangin. Sholat malam sampai kakinya bengkak. Saking lamanya. Saking menikmatinya. Karena apa? Pasti tanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Lalu jawaban Rasulullah apa? Ya, apa ya bahasanya, Akang lupa, tapi ya aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur. Melakukan yang Allah cintai. Gitu ya. Nah, kita mencontoh Rasulullah. Nah, Rasulullah membawa apa? Sebelum Rasulullah membawa apa? Nah, ini mapping tentang ma'rifatud dinul Islam. Jadi yang pertama, dinul Islam itu ada dua. Kalau dengan ma'rifatul dinul Islam, berarti ada tiga. Ada ma'rifat, ada dinul, ada Islam. Ada ma'rifat, ada din, ada Islam. Kalau ma'rifat itu intinya mengenal. Ada dinul, ada Islam. Maka kita belajar tentang din itu apa, Islam itu apa.
Apakah dinul Islam ini hanya sekedar agama atau bukan? Ini apa gitu? Dinul Islam ini apa? Intinya kan dinul Islam ini adalah sesuatu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disebarkan, untuk diajarkan kepada seluruh manusia. Bukan khusus kaum Quraisy, bukan. Tapi seluruh manusia. Ngasih tahu bahwa ini sistem. Nanti kita bahas itu ya. Tapi intinya din itu nanti undang-undang, peraturan, syariat, pola pikir, amal yang dijadikan pegangan. Ini apa sih argumennya, nanti kita akan bahas satu-satu. Baru berikutnya ada komponen-komponennya. Komponennya apa? Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada ihsan, ada muamalah, ada akhlak, ada adab, dan seterusnya nanti kita bahas. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke Ma'rifatul Dinul Islam, jangan lupa bahwa misi para nabi itu apa? Misi para nabi itu apa? Nih, sesungguhnya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Jadi misi para nabi apa? Ngasih tahu kalau din yang diridhoi Allah itu apa? Islam. Misi para nabi yang kedua. Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Nah, putuskan perkara atas apa yang diturunkan Allah. Putuskan perkara menurut aturan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semua. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Oke. Jadi misi para nabi apa? Ini ngasih tahu bahwa itu adalah Islam. Misi para nabi itu apa? Ngasih tahu. Ngasih tahu apa? Ngasih tahu nih aturan-aturan Allah. Kalau kamu ada masalah, balik lagi. Allah mintanya nyelesain masalahnya kayak gimana gitu. Islam ini solusi untuk semua masalah. Dikasih tahu semua ada di Islam. Mau masalah ibadah, mau masalah muamalah, semuanya ada di Islam. Kenapa kita harus tahu? Ya sekali lagi, karena kita, ibaratnya kita hidup nih di dunia, kita nggak tahu yang benar yang salah. Karena bisa jadi yang benar dan salah itu relatif kan. Apalagi masing-masing orang sekarang, apalagi di era digital ini, informasi itu banyak, masing-masing orang bisa baca dari sana sini, dan akhirnya ada orang yang iya, ada yang orang yang enggak. Ada orang yang malah bilang kan sekarang yang LGTB itu, ya itu kan apa ya? Itu hak masing-masing. Mereka nggak mau kayak gitu, tapi di hati mereka seperti itu. Ya gimana? Itu adalah hak mereka. Ya udah, kita setarakan, kita kasih panggung untuk mereka. Nah, ada yang kayak begitu, gitu. Karena kebenaran itu relatif. Kalau kita cuman kebenaran itu relatif dari masing-masing orang, nggak beres. Karena masing-masing orang pasti beda-beda mikirnya. Makanya yang jadi batasan, yang jadi acuan itu apa? Dinul Islam. Kenapa akan menyampaikan ini juga ya? Kenapa Ma'rifatul Dinul Islam ini penting? Karena dulu Akang menganggap bahwa Islam ini hanya sebatas ibadah. Sholat, zakat, puasa, naik haji dah beres. Selain itu ya bebas, kamu mau ngapain aja. Ternyata nggak ada aturan-aturan. Kenapa aturan itu dibuat sama Allah? Ya untuk ngasih tahu aturan sebenarnya itu kayak gini nih. Jalan tuh harusnya lurus nih, bukan belok-belok nih. Atau misalnya kalau lurus belok kan mungkin teman-teman udah tahu. Nih, kalau jalan misalnya jalan dari Gatot Subroto ke ITB misalnya. Jalan tuh
Kayak begini nih, kamu kalau dari Gatot Subroto lurus terus ke Jalan Gatot Subroto, ketika kamu ketemu Jalan Laswi, belok kanan. Kalau dari arah timur. Kalau dari arah barat, belok kiri. Lurus terus ke Jalan Laswi, ketemu perempatan Ahmad Yani Laswi. Nah, kamu jangan belok kiri kanan, lurus terus. Karena ini jalan tercepat. Ada perempatan lagi, lurus terus. Baru nanti kalau ketemu perempatan Jalan Citarum, yang istiqomah, kamu boleh belok kanan, kamu boleh lurus. Tapi tergantung nih, karena di sini di Maps, Google Maps sudah tahu di situ tuh lagi macet yang lurusnya, maka kamu harus belok kanan. Karena di sini nggak macet. Kalau lurus Taruna Bakti banyak orang di sana, maka macet. Belok kanan ke sini. Kamu jangan ke Gasibu, karena di sana pun banyak orang-orang yang ke sana. Lebih lancaran kamu belok belakang Gedung Sate. Terus akhirnya keluar langsung Gasibu. Nah, dari Gasibu ini kamu terus lurus. Jangan langsung ke perempatan yang Dukomsel. Daku, jangan belok kanan misalnya. Ada jalan ke situ, jalan kecil, semobil atau dua mobil, belok kanan ke arah, kalau dulu SS-nya dari situ, nanti nembus mentok-mentok keluar di bawah jembatan layang. Pas di situ dikasih tahu lagi, oh kalau di situ lama perempatannya, kamu muter. Kemana? Kan kayak gitu ya. Google Maps sudah ngasih tahu kayak gitu kan. Kita juga kalau di jalan ya, tanda kutip sekarang percaya aja sama Google Maps. Mana sih yang paling cepat? Nah, sama. Di hidup pun kayak gitu. Kita nggak tahu kemana. Mana jalan yang cepat. Mana yang paling efektif. Yang paling tahu siapa? Allah yang ngasih tahu. Kenapa Allah nentuin yang benar dan salah? Yaitu gimana hak prerogatif Allah. Di sini juga disebutkan kan, kalau Allah menghendaki bisa kamu dijadiin satu umat aja, tapi enggak, Allah pengen nguji gitu. Intinya di sini ada aturan-aturan, dan setiap umat itu ada aturan. Spesial untuk setelah Nabi Muhammad SAW, umatnya satu. Kalau dulu ketika kita bahas Nabi dan Rasul, setiap Nabi itu mengajak umatnya untuk menjalankan suatu syariat dari suatu Rasul. Kalau beda Rasul, beda syariat. Gitu. Bisa jadi dalam suatu masa beda syariat, karena umatnya beda, karena dikhususkan untuk masing-masing umat. Umat yang berbeda-beda. Tapi ketika udah zaman Nabi Muhammad SAW, satu semuanya. Oke, nah kita masuk. Makna din ini apa? Makna din ini apa? Oke. Sebelum kita masuk ke makna din, nah di sini ada di surat, di sini ada surat Asy-Syu'ara ayat 21, tapi sebelum surat Asy-Syu'ara ayat 21 ada di surat Al-Imran ayat 19. Yang tadi ya, inna dina indallahil Islam. Lalu, nah intinya sesungguhnya para nabi itu dia membawa misi yang sama. Mereka membawa misi yang sama. Apa misinya? Sudah disimpulkan, penyembahan terhadap Allah aja. Kalau misi udah disampaikan, maka ya setelah misi tersebut disampaikan, maka misi kedua para nabi apa? Memberikan kewenangan untuk menyampaikan tertib memahami din. Tertib menyembah Allah itu seperti apa? Dia kan mengembalikan yang lain salah, kamu jangan menyembah ke yang lain, sembah itu Allah doang. Gimana cara menyembahnya? Nih, caranya kayak gini. Tata caranya. Kayak gitu ya, kebayang. Nah, tata caranya ini adalah di dinullah, di dinul Islam. Berikutnya di surat Al-Maidah ayat 48. Ada kata-kata walikulli ja'alna minkum syir'atam wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat kami berikan aturan dan jalan yang terang. Nah, di sini maksudnya kata Qatadah berkata tafsir ayat ini itu maksudnya yaitu jalan dan sunnah. Sunnah itu berbeda-beda. Di dalam Taurat terhadap syariat tertentu. Dalam Injil ada syariat tertentu. Di dalam Quran pun ada syariat tertentu. Nah, di dalamnya Allah menghalalkan apa yang dikehendaki Allah. Allah mengharamkan apa yang dikehendaki Allah. Tujuannya apa? Karena bisa jadi yang dulu halal jadi haram, yang dulu haram jadi halal. Ya segimana Allah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ngetes siapa di antara hamba-hambanya, siapa di antara manusia yang menaati Allah.
Dan siapa yang mendurhakai? Ya kan bebas kan segimana Allah. Ya sama kayak punya perusahaan, ya perusahaan. Ya ketika manusia pun ketika punya perusahaan ya bebas. Yang punya perusahaan menentukan aturan-aturan segimana aturan mereka. Kalau ada pelamar, ya kalau kamu mau nurut aturan ini ya silahkan kamu masuk. Kalau kamu nggak mau nurut aturan ya udah kamu keluar. Maka di awal ada tanda tangan kan? Ketika kamu tanda tangan itu ya udah kamu ikuti semua aturan yang ada di perusahaan. Ketika kamu udah jalan malah nggak suka sama aturan itu, ya pilihannya cuma silahkan meninggalkan. Gitu. Silahkan meninggalkan perusahaan tersebut. Sama, Allah juga bikin aturan. Nah, karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW, maka tertib aturan untuk menyembah Allah harus ikut yang udah diajarkan oleh Nabi. Yaitu apa? Tertibnya. Dinul Islam. Nah, makanya penting belajar dinul Islam. Baik ya. Nah, makna din itu kalau bahasa Arabnya dari kata asal katanya ad-dayan. Dayan itu artinya dayan itu bisa bermakna juga al-qadhi. Al-qadhi itu hakim. Jadi din salah satunya berasal dari kata-kata ad-dayan. Ad-dayan ini bisa bermakna al-qadhi atau hakim. Kebayang ya? Din ini berarti hakim. Pemutus perkara atau dapat juga bermakna al-muhasib. Al-mujazi. Apa al-muhasib? Membuat perhitungan. Yang membalas. Atau bisa juga al-hakim, al-hakimu wasais. Yang memerintah atau yang mengatur. Jadi, din itu, nah, sebelum kita masuk ya, jadi din itu, nah ini di surat Asy-Syu'ara juga ada nih. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Ada kata-kata din kan? Sama seperti sebelum-sebelumnya. Ketika kita membahas suatu hal, kita harus, ini tuh kata-kata siapa? Karena kita lagi ngebahas tentang Al-Quran, ngebahas firman Allah, kata-kata dari Allah, firman Allah. Maka yang kita harus lakukan adalah mengumpulkan semua firman-firman Allah, mengumpulkan semua hadis-hadis yang semakna dengan din, yang ada kata-kata dinnya, rootnya din gitu ya. Akhirnya baru kita simpulkan. Sebenarnya din yang Allah maksud itu apa? Benar gak sih? Iya kan? Kalau teman-teman juga nanti, kalau teman-teman mungkin guru atau misalnya nanti teman-teman ada yang udah kuliah, biasanya kan pembimbing tuh bilang A, bilang B, bilang C, bilang D gitu ya. Suatu ketika A, B, C, D. A, B, C, D ini bukan berarti saling bertentangan. Tapi ketika kita lihat, oh nyambungnya A tuh kayak gini, jadi ke B, jadi ke C, jadi ke D. Ah, iya. Kebayang kan? Sama di Al-Quran juga. Ada kata-kata din, ada kata-kata din, ada kata-kata din, ada kata-kata din. Ada banyak. Salah satunya di sini. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Baik ya? Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, ya, agama yang tidak diizinkan Allah, sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang zalim itu akan memperoleh azab yang sangat pedih. Ini di surat Asy-Syu'ara ayat 21. Sebentar ya. Nah, gitu. Jadi di sini Al-Maududi rahimahullah dia berkata yang dimaksud dengan ad-din dalam ayat itu adalah undang-undang, itu adalah peraturan yang Allah kuasakan bagi dirinya. Ini dulu ya. Undang-undang yang Allah kuasakan bagi dirinya. Maka tidak diragukan lagi katanya bahwa orang itu berada dalam dinullah ketika dia mengkuasakan dirinya, ya udah segimana Allah. Bayang ya? Bukan segimana nafsunya.
Tapi kalau kekuasaan yang dia jadikan sandaran adalah kekuasaan misalnya seorang raja, maka ia berada di dalam din raja tersebut. Kalau kekuasaan itu berada di tangan para guru atau pendeta, maka ia pun berada dalam agama mereka. Gitu ya. Atau misalnya mayoritas, maka ia agamanya mayoritas, demokrasi misalnya. Maka tidak diragukan lagi, maka ia pun berada dalam agama mereka. Nah, nanti dijelasin sebenarnya ini singkat dulu ya. Ketika apa sih dinnya, din raja, din apa? Ketika yang mereka putuskan itu bertentangan dengan aturan Allah, tapi orang-orang tetap mengikutinya. Nah, itu kuncinya itu. Kan di Indonesia juga demokrasi, ya kan masalahnya bukan demokrasinya. Ketika memang hasilnya malah menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, dan mereka semua mengikutinya, maka dinnya bukan din Islam. Tapi selama tidak bertentangan, kayak aturan ini, aturan apa? Lalu lintas, oh ada, kan nggak boleh ngikut aturan selain aturan Allah. Ngapain sih lampu merah? Nah, itu salah gitu ya. Salah mikir karena tentangan. Nanti kita bahas deh secara lebih detail. Tapi balik lagi, jadi makna din itu. Ini di surat Al-Mu'min ayat 26. Dan Fir'aun berkata kepada para pembesarnya, biarkanlah aku membunuh Musa, dan hendaklah ia memohon kepada Robnya. Karena sesungguhnya aku khawatir ia menukar agama-agama kamu atau membuat kerusakan di bumi. Ayyubaddila dinakum an au yuzhira fil ardil fasad. Nah, sebenarnya Al-Maududi rahimahullah menyatakan kalau diteliti lagi seluruh yang tercantum dalam Al-Quran yang berupa kisah Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun, tidak tersisa keraguan lagi bahwa kata ad-din tidak pernah tercantum dalam ayat-ayat yang menyebutkan itu sebagai selain tidak pernah sebagai agama atau jalan hidup semata. Bukan cuma sekedar sebagai agama atau jalan hidup. Namun daulah undang-undang pada kota masa itu. Dan termasuk yang dikhawatirkan Firaun itu apa? Ketika Nabi Musa sukses dalam dakwahnya, kedaulatannya runtuh. Undang-undangnya Firaun itu runtuh. Yang dipakai malah undang-undangnya Musa. Gitu ya. Tradisi nenek moyang mereka dihilangkan, diganti dengan tradisi nenek moyang mereka dulu yang Mesir dihilangkan dan diganti dengan aturan-aturan dari Nabi Musa. Nah, dari penjelasan ini sebenarnya, nah, makna din ini nih. Jadi, undang-undang ini di surat An-Nur ayat 2, ada peraturan di surat At-Taubah 36, syariat di surat Yusuf 76, pola fikir di surat Al-An'am ayat 137, dan amal yang dijadikan pegangan itu di surat Asy-Syura ayat 21. Sehingga din itu, nah, din itu apa? Nanti teman-teman silahkan nanti ini ya, catat ini, dan lihat langsung di sana ada kata-kata dinnya, dan maksud kata-kata din sana diartikan sebagai apa. Nah, ada undang-undang, peraturan, dan segala macam. Nah, sehingga din ini ada, din ini yaitu undang-undang, peraturan, syariat, pola fikir, amal yang dijadikan pegangan manusia, ini tuh ada yang dari Allah, ada yang dari selain Allah. Kebayang ya? Jadi din itu ada yang dari Allah, din itu ada yang dari selain Allah. Jika yang dijadikan sebagai pegangan bersumber dari Quran dan Sunnah gitu ya, maka dinullah. Jika tidak, maka dinnya bukan dari dinullah, bukan din Islam. Jadi din itu apa? Apa-apa yang diturunkan oleh Allah dalam kitabnya yang bijaksana dan sunnah nabinya yang sahih, baik berupa perintah, baik berupa larangan, baik berupa petunjuk untuk apa? Untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Bukan cuma di akhirat aja, di dunia dan di akhirat. Itu din. Nah, kita baru bahas tentang din nih, belum tentang Islam. Baru berikutnya, tentang Islam. Tentang Islam. Islam ini apa? Islam itu asal katanya dari kata-kata aslama. Aslama ini masuk ke dalam keselamatan.
Jadi sebenarnya siapapun yang memeluk Islam berarti dia sudah masuk ke dalam keselamatan. Ini ya. Dan mereka berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, demikian itu angan-angan mereka yang kosong. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Barang siapa yang menyerah diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhan. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula bersedih hati. Sehingga makna istilah Islam adalah, jadi ada secara bahasa, ada secara istilah. Islam ini apa? Islam ini kan penyerahan diri kepada Allah dengan apa? Dengan tauhid. Tauhid dengan tunduk kepada Allah, dengan menaatinya, dan berlepas diri dari orang syirik. Berlepas diri dari syirik dan orang-orang musyrik. Akan ulang. Jadi Islam ini apa? Penyerahan diri kepada Allah, benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya sama Allah, dengan tauhid, dengan ketundukan sama Allah, menaati Allah, berlepas diri dari syirik, dan dari orang-orang musyrik. Maka waktu itu kan kita bahas ya, syirik lawannya apa? Tauhid, gitu kan? Tauhid ini mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan. Kita udah bahas juga ada hak rububiyah, hak uluhiyah, sama hak asma wa sifat. Rububiyah itu hak penciptaan, kekuasaan, pemeliharaan, itu semua disebut juga sebagai tauhid rububiyah. Ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini hak Allah untuk diibadahi dan tidak dimaksiati oleh makhluknya. Yang terakhir, hak asma wa sifat. Asma wa sifat ini hak Allah di dalam nama dan sifatnya yang ia sifatkan bagi dirinya. Dalam mana? Dalam kitabnya, dalam Al-Quran maupun lisan Rasulullah SAW. Tanpa mengubah, tanpa menafsirkan, tanpa menyerupakan. Tanpa mengubah, tanpa menafsirkan, tanpa menyerupakan. Makanya kan di Ma'rifatullah kita udah membahas, kenapa sih Allah disebut Allah ya? Karena Allah yang memang ingin disebut Allah. Jadi kita menyebut Allah itu Allah. Kenapa kita menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus? Karena memang Allah menyebut dirinya dengan sebutan itu. Maka kita menyebut dengan itu. Untuk apa? Akhirnya itu bisa kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ketika kita tahu bahwa hati kita kadang-kadang naik, kadang-kadang rajin, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang maksiat, berdoa sama Allah. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati kami. Karena yang bolak-balikan hati siapa? Allah. Minta kekuatan sama Allah untuk dibalikan hatinya kepada kebenaran. Kecenderungannya suka sama kebenaran. Kecenderungannya bukan cuma sekedar suka melakukan kebenaran. Kecenderungannya gak suka sama keburukan. Kecenderungannya menjauhi keburukan. Minta, ya muqallibal qulub. Itu asma wa sifat. Oke, nah kita baru masuk nih, ini komponen dinul Islam. Ini hadisnya panjang banget. Akang coba bacain detailnya ya. Dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami sedang duduk di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seseorang yang berpakaian putih, berambut hitam pekat. Tidak ada tanda-tanda dari mana ia datang. Dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ia duduk menghadap Rasulullah, lalu menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi SAW, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Bayangkan, itu detail ya. Ini hadis itu luar biasa, Masya Allah, detail. Seraya berkata, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah hendaknya engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, memberikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melakukan haji jika mampu pergi ke sana. Lalu si laki-laki tadi berkata, sodaqta, Anda benar. Para sahabat heran, iya nggak teman-teman, heran nggak? Sahabat bilang kayak gini, kami keheranan karenanya. Ia bertanya, tapi ia pula membenarkan. Dia nanya,
Tapi dia nggak benerin. Kok aneh sih gitu ya. Lalu ia berkata lagi, melanjutkan si laki-laki tadi, jelaskan kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik dan takdir jelek. Lalu si laki-laki tadi berkata juga, sodakta, engkau benar. Berikutnya dia ngobrol lagi, selanjutnya jelaskan kepadaku tentang ihsan. Ihsan. Rasulullah SAW menjawab, yaitu hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kan ibadah sholatnya menyembah Allah. Gitu ya. Ini penjelasan data kurungnya. Sholatnya menyembah Allah. Jadi ketika sholat itu benar-benar ngerasa bahwa kita lagi ngelihat Allah, kita lagi menyembah Allah live gitu. Nah, hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Orang itu bertanya kembali, beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Rasulullah SAW menjawab, tidaklah orang yang ditanya mengetahui dari orang yang bertanya. Maka orang tersebut bertanya lagi, kalau begitu, beritahukan tanda-tanda terjadinya kiamat. Rasulullah SAW menjawab, yaitu apabila budak perempuan melahirkan bayi majikannya, dan engkau akan melihat orang-orang yang tidak bersandal, telanjang, para fakir banyak di jalan-jalan, dan orang-orang berlomba meninggikan bangunan rumahnya. Kemudian laki-laki tadi berlalu. Para sahabat diam beberapa saat. Tanya di hadis ini bilangnya, kami terdiam beberapa saat. Lalu Rasulullah SAW bertanya, hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Umar menjawab apa? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah SAW menjawab, dia adalah Jibril alaihissalam. Ia datang mengajari kalian tentang agama kalian. Ini dari hadis riwayat Muslim. Jadi, dari keterangan tadi, nah, bahwa rukun Islam itu, dinul Islam itu ada apa aja? Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada ihsan. Ya kan? Nah, sama, tapi sebelum kita menyimpulkan, kita nggak boleh cuma dari satu. Kita ngumpulin dari hadis-hadis dan ayat-ayat yang lain. Ternyata di yang lain ada ini. Sesungguhnya aku diutus untuk membaikkan akhlak. Ada lagi ini tentang muamalah. Tentang muamalah ini berbunyi seperti ini. Sebelum kita ngobrol tentang muamalah di surat Al-Baqarah 275 ini ya. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Kepada mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang diambilnya terdahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulanginya atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, berarti ada hal-hal yang tanda kutip ini bukan berhubungan sama ibadah doang loh, tapi berhubungan jual beli itu antara manusia. Muamalah itu dari kata-kata amala, yu'amilu, muamalatan. Artinya apa? Saling bertindak, saling berbuat, saling beramal. Ada manusia ini. Atau ada lagi nih dari hadis riwayat Abu Daud. Kedua orang yang melaksanakan transaksi jual beli itu boleh melakukan pilihan. Jika keduanya jujur dan menerangkan dengan jelas, maka akan diberkahi jual belinya itu. Jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihancurkan keberkahan jual beli itu. Jual beli apa? Tanda kutip bukan ibadah langsung ke Allah kan. Jual beli itu adalah tindakan antara sesama manusia saling. Ternyata Islam ini bukan cuma mengatur tentang ibadah.
Bukan akhlak doang, tapi muamalah juga. Jual beli tadi itu termasuk dalam muamalah. Berikutnya ada lagi, adab. Iya kan? Tentang adab. Hadis riwayat Tabrani. Didiklah anak-anakmu pada 3 hal. Mencintai Nabi kamu, mencintai keluarganya, membaca Al-Quran. Sebab orang-orang yang ahli Al-Quran itu berada dalam lindungan singgasana Allah. Pada hari tidak ada perlindungan selain dari perlindungannya bersama para nabinya dan orang-orang yang suci. Atau ada lagi dari hadis riwayat Muslim tentang makanan. Apabila makanan dari salah seorang kamu jatuh, hendaklah diambilnya dan dibersihkan kotorannya dan memakannya, serta jangan dibiarkan untuk syaitan. Nah, ini baru 2 loh, tapi dari 2 ini bisa menceritakan bahwa ada adab-adab makan. Nah, ini merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga secara umum, nah, komponen dinul Islam itu ada rukun Islam, ada rukun iman, ada ihsan, ada muamalah, ada akhlak, ada adab. Apa aja yang, kalau rukun Islam, rukun iman, ihsan udah kan tadi dibahas. Apa aja yang termasuk muamalah? Ada jihad. Kita sudah membahas di Ma'rifatur Rasul. Jihad, macam-macam jihad itu apa? Ada jual beli. Ada perjanjian-perjanjian, ada hukum-hukum, ada pernikahan, ada warisan, ada makan, ada minum, ada jinayah, ada persaksian, ada hamba saya, banyak. Ya, ketika memang diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Dan berikutnya ada akhlak. Akhlak malu, akhlak sabar, akhlak tawakal, akhlak percaya diri, akhlak mementingkan orang lain, akhlak dermawan, dan segala macamnya. Adab masuk WC, adab berpakaian, adab makan, adab tidur, adab naik kendaraan, adab masuk masjid. Masing-masing punya adab. Bayangkan ya. Jadi, dinul Islam, sistem yang menyeluruh. Nah, ini bocoran dulu sebelum masuk ke tentang usul fikihnya. Makanya waktu itu Akang pernah bilang, ada kaidah, 2 kaidah utama yang paling utama nih. Segala ibadah itu haram, kecuali yang diperintahkan, dan segala muamalah itu halal, kecuali yang diharamkan. Makan itu bebas. Tapi ketika ada yang diharamkan, ya nggak boleh. Yang nggak bolehnya yang apa? Yang diharamkan doang. Selain itu, ya bebas. Jadi ketika ada yang nanya, boleh nggak makan makan apa ya? Makan cacing. Cacing halal atau haram? Misalnya. Ya lihat aja, ada nggak yang dalil yang nggak ngebolehin makan cacing? Oh nggak ada, ya udah berarti boleh. Ada lagi, boleh nggak Kang makan ini? Ya tanya aja, ada nggak dalil yang mengharamkan itu? Kalau nggak ada berarti boleh. Nah masalahnya beda kan cacing. Kang jijik, Kang cacing. Beda antara suka tidak suka dengan halal dan haram, beda ya. Jengkol boleh nggak? Boleh. Halal, tapi Akang nggak suka. Duren halal nggak? Halal. Banyak orang yang nggak suka. Akang suka duren. Ya udah. Kan beda-beda pilihan. Nah, beda sekali lagi antara halal dan haram dengan suka dan tidak suka. Itu ke masing-masing orang. Nah, ini yang terakhir penutup. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Bahkan di ayat Al-Quran yang lain juga ada yang menyebutkan bahwa syaitan itu mengajak orang itu bukan kafir kepada semua, tapi iman kepada sebagian, kafir kepada sebagian. Bayang ya, ini yang rawan dan riskan, maka kita harus hati-hati. Oke,
Jadi itu aja untuk pertemuan kita kali ini tentang dinul Islam. Sekali lagi dinul Islam kita udah bahas tentang din, udah bahas tentang Islam, udah bahas tentang dinul Islam, udah bahas tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan, muamalah, akhlak, adab secara garis besar. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke ma'rifatul insan. Kita mengenal manusia itu seperti apa. Oke, itu aja dulu. Enggak, saya serahkan lagi kepada moderator. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Enggak, Rey. Ya, jazakallah khair atas materinya. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan boleh kontak langsung ke Kang Harinya atau juga ada linknya ya setiap kali saya nge-share tentang KIT di guru-guru pangkatan gitu kan selalu ada linknya untuk bila ada yang ingin bertanya. Jadi silakan di situ juga bisa. Ya, terima kasih telah hadir KIT minggu ini. Mari kita tutup dengan penutup majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.